Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam series kita membuat aplikasi offline first dengan menggunakan Merge. Terakhir kemarin kita sudah membuat root untuk get semua data dan untuk menambahkan data dengan metode post. Dan kemarin sudah kita coba juga dengan postman ya. Sekarang kita akan membuat untuk update data. Untuk update data kita akan menggunakan metode put seperti ini. Put ke ID ya, jadi pakai titik 2 ID, parameternya kita gunakan ID. Kemudian kita akan bikin validasi. Untuk sementara kita langsung buat untuk handle-nya, yaitu kita gunakan function ya, request dan respon. Kemudian isinya, dan tentu saja kita harus tambahkan di sini asing seperti ini ya, karena kita akan beroperasi dengan database yang tentunya asinkronus. Kemudian kita coba dengan try seperti ini. Kemudian kita akan ambil data dan update data itu dengan cara seperti ini, node. Kemudian kita ambil dengan await node pakai find by ID and update. Jadi kita cari berdasarkan ID, kemudian kita update. Nah, yang pertama adalah ID-nya ini. Nah, ID ini akan kita ambil dari request params ps, kemudian namanya adalah ID sesuai dengan yang ada di sini, parameter yang kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah objek data barunya, yaitu pertama ada description, itu dari request body dot description seperti ini. Kemudian ada nominal, kemudian ada tanggalnya, kemudian ada kategori, kemudian ada updated at, dan ini kita ubah menjadi tanggal sekarang, new date seperti ini. Kemudian data yang lain kita sesuaikan dulu. Ini nominal, kemudian ini date, kemudian ini kategori seperti ini. Kemudian kita tambahkan di sini ada option ya, itu apakah kita akan mereturn data yang baru atau data yang lama. Kalau misalkan kita tidak tambahkan new T2 terus seperti ini, maka nanti yang akan direturn oleh si ini operasi ini adalah data yang di find pertama. Tapi kalau kita tambahkan new true, maka yang akan direturn adalah data yang sudah terupdate di sini. Kita tutup seperti ini. Kemudian kita return response berupa JSON seperti ini. Kemudian kita atur statusnya oke. Kemudian datanya adalah node ini seperti ini. Dan kemudian ketika ada error, kita catch errornya seperti ini. Kemudian kita return responnya dengan status 400.
jadi menandakan kalau ada error dari sisi inputan, seperti itu. Kemudian berupa JSON juga, status tentu saja error, kemudian errornya kita kasih berupa array, karena kalau kita nanti gunakan validation itu kan errornya berupa array. Nah, di sini kita samakan saja berupa array. Kemudian di sini message-nya adalah record not found, seperti itu. Atau teman-teman bisa menambahkan message yang lebih sesuai, seperti itu. Kemudian kita coba save. Kemudian kita akan bikin untuk validasinya di sini, validasi dari update data ini. Kita buat di sini juga ya, di not validation ini. Kita export const put not validation seperti ini, dan ini berupa array juga ya. Kemudian isinya hampir-hampir mirip, jadi bisa kita copy saja dari sini. Kira-kira seperti ini. Ya, kita buat sama saja untuk saat ini. Oke, kita save. Kemudian kita include-kan ke sini. Not validation. Seperti ini. Kita save. Nah, sekarang kita coba dengan Postman ya. Dengan Postman ini kita akan update di sini. Ini ada data ya. ID-nya adalah ini. Kita copy slash ID-nya. Kemudian di sini kita ubah nominalnya menjadi, ini sebelumnya 10 juta ya. Nah, di sini kita ubah menjadi misal 11 juta. Kita send. Ada error. Oke, kita cek dulu di sini. Errornya adalah oke, ini sepertinya kita harus tetap ngasih ini ya, tipe dari data ini. Types-nya apa? Request. Kemudian di sini responsnya respon ini. Kita save. Oke, sudah tidak ada error. Kita coba lagi. Oke, data di sini sudah berubah ya. Ini data yang di-return adalah data yang terbaru. Nah, kalau kita coba get semua data di sini, oke, semua sudah berubah ya, sudah menjadi 11 juta. Nah, kalau kita cek, kita coba cek lagi di database. Oke, di sini juga berubah. Jadi untuk root put atau update data sudah selesai. Kita lanjutkan untuk delete data. Di sini kita gunakan metode delete seperti ini. Dan di sini juga kita gunakan parameter ID seperti ini. Kemudian callback function untuk handle dari root ini. Sama ya, request, ini tipenya request. Kemudian ada response, tipenya juga response. Response dari express ya. Seperti ini. Kemudian jangan lupa juga di sini kasih asing seperti ini. Kemudian untuk untuk isinya, isi dari delete ini
cukup simpel sebenarnya, kita cuma find and delete. Kalau ini kan kita gunakan find by ID and update ya. Nah, di sini kita akan gunakan try-catch juga di sini. Seperti ini, kemudian const node itu adalah void node find by ID and delete. Seperti ini. Kemudian di sini ID yang akan kita delete berdasarkan ID ya, datanya kita ambil dari request, params, dan ID seperti ini. Kemudian jika tidak berhasil mendelete, kita akan return respon berupa status code 400, menandakan kalau ada kesalahan input, entah itu ID-nya yang salah, jadi tidak ketemu, dan lain sebagainya. Atau teman-teman bisa ngasih misalkan kode 500 ya untuk menandakan server error, seperti itu. Di sini saya gunakan status code-nya 400. Kemudian tipenya juga berupa JSON seperti ini. Statusnya tentu saja error, dan errornya adalah dari node ini apa. Nah, dari node ini biasanya akan muncul status errornya apa, message-nya apa, seperti itu. Kemudian jika tidak gagal, kita akan return respon berupa JSON, kemudian statusnya oke, dan data yang dihapus adalah node ini. Karena di sini kita gunakan find by ID and delete, maka yang di-return adalah find by ID-nya ini. Jadi data yang sudah kita delete itu isinya apa, dan akan kita returnkan atau kita kembalikan ke sebagai respon seperti itu. Dan ketika terjadi error, kita akan return juga berupa return respon berupa JSON juga, dan di sini kita gunakan status 500, menandakan kalau ada terjadi sesuatu yang error di sisi server kita. Kemudian status error, kemudian errornya adalah array, dan message-nya adalah mungkin record not found ya, seperti ini. Oke, kita save. Nah, sekarang kita coba delete dari data yang kita punya ini. Kita coba di sini kita copy ID-nya, kemudian kita gunakan metodenya delete seperti ini, kemudian ID-nya kita coba send. Oke, status oke ya. Jadi kalau kita cek data node yang ada dengan metode get, harusnya sudah tidak ada data. Oke ya, jadi seperti ini. Nah, untuk kita gunakan data lagi, kita coba postkan data dengan data yang kita miliki di sini ya, masih ada di sini. Kita send. Oke, data sudah masuk lagi. Selanjutnya kita akan bikin untuk sinkronisasi data, endpoint untuk sinkronisasi data. Itu kita akan menggunakan metode post juga seperti ini, dan endpointnya adalah sync. Dan sync ini nanti akan berupa array. Data yang dikirim adalah berupa array dari data yang tersimpan secara offline di klien atau di web browser ya, seperti itu. Kemudian di sini untuk callback functionnya kita
kita gunakan asing, kemudian request, tipenya adalah request, dan respon tipenya juga response. Seperti ini. Oke, dan sebelum itu kita juga akan bikin validasinya ya. Kita bikin validasinya di sini. Validasinya sebenarnya hampir mirip dengan ini, cuma bedanya adalah kita akan menggunakan validasi untuk memvalidasi array, seperti itu. Nah, kita copy saja dari sini, kita paste di sini, kemudian kita ganti nama sing seperti ini. Kita kasih nama metode juga, post sing not validation seperti ini. Nah, yang membedakan adalah di sini kita akan menambahkan seperti ini, data, bintang, kemudian description-nya apa. Jadi nanti data yang akan kita kirimkan berupa array seperti ini. Data array, kemudian di sini baru ada objek dari node kita, seperti itu. Jadi otomatis yang kita validasi adalah data, kemudian indeks keberapa ditandai dengan tanda bintang seperti ini, kemudian baru atributnya atau propertinya apa. Jadi misal seperti ini, description seperti ini, kemudian datanya apa. Nah, di sini data merujuk pada data yang dikirimkan ini, kemudian bintang ini adalah merujuk pada array keberapa, dan ini akan dicek semua array ya. Artinya kalau misalkan kita cuma kasih satu, berarti cuma akan ngecek di array pertama saja. Jadi di sini kita kasih bintang, kemudian di sini adalah nama propertinya, seperti itu. Kemudian semua kita buat seperti itu ya. Ini data, kemudian bintang seperti ini, kemudian data, date seperti ini, kemudian ada data untuk nominal. Nah, kita save, dan untuk sinkronisasi data ini kita nggak cuma menerima deskripsi, kategori, date sama nominal saja, tapi kita juga akan menerima ID-nya, ID dari setiap node. Karena bisa jadi data yang sudah ada di offline itu ternyata sudah tersimpan di database, cuma di klien itu, di browser, kita update datanya. Otomatis kita harus ngecek dulu di database ada nggak sih data itu. Kalau datanya ada, kita update. Kalau datanya nggak ada, kita insertkan, seperti itu. Jadi kita tambahkan di sini di atas body data dot bintang, kemudian ID seperti ini, dan dia tidak boleh kosong. Kemudian kita kasih pesan ID is required. Kita tambahkan koma di sini. Oke, kemudian ada satu atribut lagi atau properti, yaitu properti untuk mengecek data yang kita sinkronisasi ini tipenya apakah dia insert data baru, update data, atau delete data, seperti itu. Agar nanti ketika sinkronisasi data di bagian handle ini kita lebih mudah. Kalau misalkan status dari data ini adalah insert baru, berarti kita tinggal insertkan di sini. Kita gunakan if jika statusnya adalah insert, maka akan kita gunakan insert. Tapi kalau ternyata di sini adalah delete, kita akan delete datanya. Seperti itu.
Kalau misalkan kita nggak kasih status, misal kita ada data ini, ID-nya apa, kemudian kita nggak tahu dia itu tipenya update atau delete, seperti itu. Jadi harus kita kasih status untuk memperjelas atau mempermudah dalam, handle dari sinkronisasi data itu. Oke, kita buat di sini body, data, bintang, kemudian ada status, dan status ini, akan kita buat enum juga ya. Jadi seperti kategori ini. Jadi kita akan bikin custom, kemudian di sini inputnya itu ada insert, update, delete seperti ini. Include input. Kemudian kita kasih message ketika ternyata data status ini tidak, memenuhi ini, tidak terdapat di list ini, kita akan kasih message berupa status should be insert, update, or delete seperti ini. Kira-kira seperti ini, kita save. Jadi di sini, maksudnya adalah ketika list ini tidak, include data ini. Jadi misal di sini adalah, read gitu ya. Insert, update, delete ini tidak mengincludekan, read, maka dia error, false berarti. Nilainya false dan kita kasih, status ini. Tapi kalau misalkan di sini insert, maka insert, update, delete itu, eee, termasuk atau mengincludekan si insert. Berarti insert ini ada di dalam list ini. Berarti, true dan kita nggak akan menampilkan data ini. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita panggil validasinya tadi di sini. Post sync not validation seperti ini. Kemudian kita akan cek errornya. Sebelumnya tadi di sini kita belum melakukan checking error. Jadi kita balik lagi ke put ya. Kita validasi dulu. Kita gunakan validasinya. Kita cek const error itu validation result seperti ini dari request. Jika errors itu tidak kosong seperti ini, berarti ada error. Kita akan return respon dengan status 400, user input error, kemudian dengan data berupa JSON, statusnya adalah error, kemudian errorsnya adalah errors.array seperti ini. Kita cek juga di sini. Oh, ini sudah ya. Yang post sudah, put sudah. Kemudian di sini kita akan cek errornya juga. Const errors sama dengan validation result dari request. Kemudian kita cek di sini. Jika errors itu
tidak kosong, kita akan tampilkan error. Nah, kita copy saja dari sini. Oke, kemudian selanjutnya kita try catch ya. Try catch ini error. Kemudian di sini kita akan melakukan perulangan data ya, dari data yang dikirimkan yang berupa array itu. Kita gunakan for data of request body data seperti ini. Kita akan melakukan perulangan. Kemudian kita ambil data ininya ya, data yang baru, data yang dikirimkan itu kita kasih nama new node seperti ini misalkan. Kemudian kita assign data-data itu ke sini. Pertama ada description, kemudian ada nominal, itu dari data nominal, kemudian date-nya, tanggal, itu dari data.date, kemudian kategori itu dari data.kategori seperti ini. Nah, di sini kita cek jika data.status itu adalah insert, maka kita akan await node.create seperti ini. Kita insert data dengan new node seperti ini. Tapi kalau data.statusnya itu adalah update seperti ini, kita akan gunakan find by ID and update seperti ini. Kemudian ID-nya kita ambil dari data ID seperti ini. Kemudian data update-nya adalah dari new node ini. Kemudian kalau misalkan else if data.status status itu berupa delete, maka kita akan delete datanya. Kita gunakan await not find by ID and delete seperti ini. Kita gunakan data ID. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kalau ada error, kita akan return respon dengan status 500 internal server error. Nah, kemudian datanya berupa JSON, status error, kemudian errornya adalah seperti ini, seperti yang di atas tadi. Seperti ini. Kemudian di bawah kita kasih return itu data yang terbaru yang setelah dilakukan sinkronisasi data ini, yaitu dengan cara return fresh statusnya nanti otomatis jadi 200, jadi berupa JSON, kemudian status
itu oke, kemudian datanya adalah berupa data array. Jadi kita ambil dulu datanya di sini dengan not seperti ini, yaitu dengan await not find. Kita select ya. Kalau di MongoDB atau di Mongos pakainya find, kemudian kita sorting berdasarkan date-nya, kemudian secara descending. Jadi yang terbaru itu akan ada di atas, seperti itu. Nah, di sini note seperti ini. Oke, kita save. Sekarang kita coba untuk sinkronisasi datanya ya. Di sini dengan post/sync. Kemudian kita coba update di sini. Kita tambahkan data baru. Data seperti ini dan dia adalah array. Tadi kita juga harus menambahkan ID ya. Ini kita kasih ketik seperti ini karena dia tipenya JSON. Nah, ini ID-nya kita copy di sini ya. ID seperti ini, kita pastikan datanya. Ini kenapa ini? Oke. Kemudian di sini kita tambahkan data. Oh ya, ada satu yang kurang di sini, status ya. Statusnya di sini update, dan yang kita update di sini nominalnya ya. Kita coba update menjadi 1 juta rupiah. Kemudian kita copy lagi, kita paste di sini. Dan di sini tipenya insert, kita bikin di sini expand, dan deskripsinya adalah pajak misalkan ya. Dan di sini nilainya 100.000. Nah, kita coba post datanya. Oke ya, data masuk seperti ini. Ini 1 juta, ini 100.000. Datanya masuk. Kemudian kalau kita get datanya, oke, dia udah berubah ya. 1 juta dan ini 100.000. Oke, kira-kira seperti ini untuk backend kita. Selanjutnya, untuk video selanjutnya kita akan membuat front end, yang kita akan buat desainnya dulu ya, atau UI-nya dulu, baru nanti kita buat untuk logic dari front end kita. Mungkin ini untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.